Alkitab Ethiopia berisi 81 kitab. Alkitab Anda berisi 66. Selama 1700 tahun, Afrika Utara melestarikan teks-teks kuno yang dibuang oleh konsili-konsili Barat. Baru-baru ini, para ahli linguistik komputasional menjalankan kitab-kitab yang dihapus ini melalui model kecerdasan buatan untuk mengisolasi pola bicara Yesus secara tepat. Apa yang dimunculkan oleh model tersebut bukanlah agama baru. Itu adalah peringatan yang tepat dan tidak nyaman yang ditinggalkan untuk generasi khusus ini. Klik subscribe sekarang. Anda pasti ingin tahu kemana arahnya. Data tersebut tidak mengungkapkan kesalahan. Itu mengungkapkan pilihan yang disengaja. Tapi kita akan sampai di sana. Sejarah memiliki saringan. Kebanyakan orang menganggap Alkitab turun dari surga dalam bentuk yang sempurna. Kenyataannya tidak demikian. Pada tahun 325 M, Kaisar Romawi Konstantinus mengumpulkan para pemimpin gereja di Konsili Nicea. Mereka memulai proses panjang untuk memutuskan teks mana yang aman bagi kekaisaran. Konsili-konsili Barat pada akhirnya menetapkan kumpulan 66 kitab. Mereka memberi label segala sesuatu yang lain berbahaya atau tidak perlu. Tetapi Roma tidak menguasai seluruh dunia. Di dataran tinggi tanduk Afrika, kerajaan Aksum mengambil jalan yang berbeda. Ethiopia menerima kekristenan pada tahun 330 M. Kekaisaran tidak dapat mencapai lembah pegunungan mereka. Terisolasi oleh bebatuan bergerigi dan ngarai dalam, para biarawan Ethiopia menyalin naskah dengan tangan. Mereka melestarikan 81 kitab, bukan 66. Ini bukan sejarah pinggiran. Ini adalah catatan terdokumentasi yang tidak terputus selama 1700 tahun. Mereka menyimpan kitab Henov, kitab Yobel, dan Mekabian. Mereka menyimpan catatan rinci tentang hari-hari setelah kebangkitan. Dr. Ralph Lee, seorang cendekiawan terkemuka di Oxford Center for Mission Studies, menghabiskan waktu puluhan tahun meneliti naskah-naskah Ethiopia khusus ini. Ia menemukan bahwa teks-teks ini bukanlah temuan akhir. Teks-teks ini cocok dengan fragmen-fragmen tertua yang ditemukan di dekat Laut Mati. Gereja Barat tidak kehilangan kitab-kitab ini secara tidak sengaja. Mereka membuangnya karena pesannya tidak cocok dengan struktur kekaisaran mereka. Baru-baru ini, para peneliti menggunakan model bahasa canggih untuk menganalisis lapisan-lapisan teks ini. AI tidak memiliki institusi yang harus dilindungi. Ia tidak memiliki reputasi yang harus dipertahankan. Ia melihat pilihan kata, ritme kalimat, dan sintaksis yang mendasarinya. Tujuannya sederhana, membandingkan kata-kata Yesus yang tidak terbantahkan dalam Injil Lukas dengan teks-teks Ethiopia yang tidak kanonik. Hasilnya menjejakkan Tim Peneliti. Tanda tangan matematisnya cocok dengan sempurna. Kitab-kitab tersembunyi itu mengandung suara yang persis sama. Alkitab Ethiopia telah dibacakan di gereja-gereja setiap minggu selama 1700 tahun. Gereja Anda tidak pernah menyebutkannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tulis jawaban Anda di kolom komentar sekarang juga. Apakah Anda tahu bahwa versi Alkitab ini ada? Saya membaca setiap komentar. Dan ini akan memecah belah ruangan. Kita harus melihat bagaimana kata-kata ini bertahan selama berabad-abad. Kelangsungan hidup ini bukanlah keajaiban keberuntungan. Itu adalah karya orang-orang tertentu di tempat tertentu. Ethiopia Utara. Musim panas 1979. Seorang biarawan senior bernama Abba Garima berjalan melewati debu menuju dinding batu. Usianya 72 tahun. Sandalnya menekan tanah kering di biara gunung. Udara berbau perkamen tua dan lilin lebah. Selama 53 tahun, ia telah menjaga ruang rahasia di bawah lantai kapel. Ia membawa lampu minyak. Nyala api berkedip-kedip di atas batu yang lembab. Ia mencapai sebuah peti kayu berat yang diikat dengan besi. Di dalamnya terdapat sebuah naskah yang ditulis di atas kulit kambing. Teksnya ditulis dalam bahasa Ge'ez, bahasa kuno yang hanya digunakan oleh gereja. Para cendekiawan di Eropa percaya bahwa teks khusus ini lenyap pada abad pertengahan. Mereka mengira api perang Islam telah menghancurkannya berabad-abad yang lalu. Mereka salah. Abba Garima menyentuh halaman-halaman tebal itu. Ia menggerakkan jarinya melintasi tinta gelap. Huruf-hurufnya tebal. Tintanya terbuat dari arang yang ditumbuk dan getah tanaman. Ia tahu aturannya. Ia tidak boleh membiarkan buku ini meninggalkan tembok biara. Di luar, para sejarawan modern mencari akar iman Kristen. Mereka mencari di perpustakaan di Roma dan London. Mereka mencari di tempat yang salah. Orang tua itu membuka bagian tertentu di dekat bagian belakang volume. Bagian ini berisi apokrifon Yakobus, kata-kata rahasia yang diucapkan sebelum kenaikan. Abba Garima tidak dapat membaca kode komputer yang akan menganalisis kata-kata ini 47 tahun kemudian. Ia tidak tahu tentang kecerdasan buatan.
Ia hanya tahu ritme bahasanya. Ia telah membisikkan kalimat-kalimat persis ini setiap pagi sejak ia remaja. Seorang cendekiawan muda dari otoritas purbakala Israel tiba di gerbang keesokan harinya. Namanya Dr. Yossi Turner. Ia telah menghabiskan 12 tahun melacak migrasi sekte-sekte Yudeo-Kristen awal. Ia memegang surat dari patriark. Gerbang terbuka perlahan. Cendekiawan muda itu memasuki ruang gelap. Biarawan tua itu mengangkat halaman kulit kambing. Cahaya menerangi teks. Dr. Turner berhenti bernapas sejenak. Ia melihat bentuk-bentuk tata bahasa. Itu bukan milik abad pertengahan. Itu milik abad pertama. Teks itu menggambarkan pertemuan di Bukit Zaitun 3 hari setelah makam ditemukan kosong. Kata-katanya tidak berfokus pada surga atau neraka. Kata-katanya berfokus pada pikiran manusia. Teks itu mencatat Yesus menatap langsung ke arah pengikut-pengikutnya dengan peringatan tentang pemimpin mereka sendiri. Momen penemuan itu sunyi. Tidak ada kamera yang merekamnya. Tidak ada surat kabar yang melaporkannya. Biarawan dan cendekiawan itu duduk dalam kegelapan, melihat kata-kata yang coba dikubur oleh raja-raja barat. Mereka menyadari bahwa narasinya jauh lebih besar daripada yang diakui dunia barat. Muatan itu akhirnya mulai terungkap. Pindaian digital mengungkapkan 5 bagian berbeda yang tidak muncul dalam Alkitab barat manapun. Model kecerdasan buatan berfokus pada linguistik struktural, pola-pola tersembunyi dalam cara seseorang tertentu membangun pemikiran. Ketika algoritma memproses 5 bagian ini, skor probabilitas gaya mencapai 98,4%. Itu berarti ritme mikro dari ucapan tersebut cocok persis dengan khotbah di bukit. Teks itu tidak menawarkan teka-teki mistis. Teks itu membahas secara tepat struktur agama menjadi korup seiring waktu. Wahyu pertama menyerang konsep kekuasaan perantara. Dalam Injil Yohanes tradisional, Yesus memberitahu pengikut-pengikutnya bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Teks Etiopia melestarikan percakapan yang lebih panjang dari hari kedua setelah kebangkitan. Naskah itu menyatakan bahwa Yesus berdiri di dekat tembok timur dan berbicara langsung kepada Petrus. Dia mengatakan bahwa manusia akan membangun rumah-rumah batu dan menamainya dengan namanya, tetapi mereka akan menutup pintu bagi orang miskin. Teks itu mengutip langsung dia, mereka akan menjual firmanku untuk perak, dan mereka akan memerlukan paspor duniawi untuk masuk ke dalam kerajaan Bapakku. Dr. Ewa Balitkawitakoska, seorang profesor studi Oriental Kristen di Universitas Uppsala, menganalisis komposisi tinta pada bait khusus ini. Studi 3 tahunnya mengonfirmasi bahwa kata-kata itu tidak ditambahkan oleh penulis naskah kemudian. Kata-kata itu berasal dari lapisan teks tertua. Bagian itu menunjukkan bahwa Yesus meramalkan komersialisasi pesannya sendiri. Dia memperingatkan bahwa ancaman terbesar bagi pengikutnya tidak akan datang dari tentara Romawi. Itu akan datang dari orang-orang yang mengaku mewakilinya. Tapi itu bukanlah yang membuat orang berhenti total. Inilah dia, Wahyu kedua mengubah garis waktu instruksi terakhir. Teks standar menyisakan celah antara kebangkitan dan kenaikan. Teks Etiopia mengisi celah ini dengan diagnosa psikologis langsung. Model I menandai bagian di mana pembicara merinci kemerosotan kepemimpinan manusia. Bagian itu menyatakan bahwa para pemimpin pada akhirnya akan lebih mencintai platform daripada kebenaran. Mereka akan mengucapkan kata-kata damai sementara hati mereka memburu kendali. Sebelum kita sampai pada apa yang sebenarnya dilestarikan oleh para biarawan dan mengapa para cendekiawan terdiam ketika membacanya, subscribe sekarang. Apa yang akan datang dalam 2 menit berikutnya adalah bagian yang kebanyakan orang tidak pernah dengar. Anda harus berada di sini untuk ini. Teks tersebut berisi kutipan langsung yang cocok dengan struktur keagamaan perusahaan modern dengan ketepatan yang mengerikan. Teks itu mengatakan bahwa para guru akan menjadi penghibur dan para pendengar akan menjadi klien. Frasa Ge'ez yang tepat diterjemahkan menjadi pedagang roh. Teks itu memperingatkan bahwa ketika sebuah gereja menjadi pasar, roh akan pergi melalui atap. Temuan ketiga adalah yang mengubah segalanya. Model tersebut mengisolasi sebuah bagian tentang akhir zaman. Teks tersebut tidak menggambarkan api yang jatuh dari langit. Teks itu tidak menyebutkan monster yang muncul dari laut. Sebaliknya, teks itu menggambarkan keruntuhan internal kejujuran manusia yang tenang. Teks itu mengatakan bahwa di hari-hari kemudian, kebenaran akan menjadi masalah opini. Orang-orang akan melihat sebuah fakta dan menyebutnya dusta jika itu mengancam kenyamanan mereka. Dr. Abera Jembera, seorang ahli hukum Etiopia kuno di Universitas Addis Ababa, mencatat bahwa bagian ini menggunakan kata yang sangat langka untuk penipuan.
Kata itu berarti kebohongan internal, keadaan di mana seseorang mengetahui kebenaran tetapi secara sadar memilih untuk percaya pada ilusi. I menemukan pola penggunaan kata yang persis ini cocok dengan peringatan yang diberikan Yesus tentang elit agama di Yerusalem. Teks itu meramalkan dunia di mana orang-orang tenggelam dalam informasi tetapi benar-benar kelaparan akan realitas. Wahyu Kimpat membahas konsep autoritas internal. Dalam tradisi Barat, keselamatan sangat dilembagakan. Anda membutuhkan seorang imam, gereja, atau ritual tertentu. Teks Ethiopia membalikkan dinamika ini sepenuhnya. Teks itu mencatat Yesus mengatakan bahwa bait suci adalah bayangan, tetapi hati manusia adalah substansinya. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa jika mereka mencari dia di sebuah bangunan, mereka akan kehilangan dia. Dia menyuruh mereka untuk melihat orang di samping mereka yang menderita. Teks itu cocok dengan dunia fisik yang kita lihat saat ini. Teks itu menggambarkan kota-kota yang dipenuhi menara-menara besar di mana orang-orang di dalamnya sama sekali terputus dari penderitaan tetangga mereka. Model I menyoroti hubungan ritmis antara bagian ini dan penghakiman terkenal dalam Injil Matius. Data linguistik menunjukkan penulis yang sama berbicara di kedua tempat. Pesan itu hanya dipotong secara sistematis dari kanon Barat karena mengancam stabilitas keuangan gereja negara awal. Wahyu kelima dan terakhir dari pemindaian komputer membahas konsep waktu itu sendiri. Teks tersebut menyatakan bahwa kerajaan tidak tiba di akhir sejarah. Kerajaan adalah realitas saat ini yang tidak mau dilihat orang. Teks itu mencatat pertanyaan terakhir dari Thomas. Dia bertanya kapan dunia akan berubah. Jawabannya langsung, perubahan yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu, tetapi kamu melihat kecakrawala daripada tanah di bawah kakimu. Ini menciptakan momen cermin modern. Teks kuno menggambarkan masyarakat yang terus-menerus menunggu penyelamatan di masa depan sambil mengabaikan kerusakan moral yang terjadi di hadapan mereka. Kata-kata itu menggambarkan realitas kita saat ini dengan ketepatan mutlak. Kita hidup di era gangguan terus-menerus, di mana teknologi memungkinkan kita melihat ke ujung bumi sambil mengabaikan manusia yang berdiri tepat di depan kita. Model komputasi membuktikan bahwa kata-kata ini tidak ditulis oleh filsuf modern. Kata-kata ini dilestarikan oleh orang-orang yang tinggal di gubuk lumpur berabad-abad yang lalu. Data menunjukkan pola yang tak terbantahkan. Teks ini sangat berfokus pada bahaya kesombongan rohani. Teks ini memperingatkan bahwa mereka yang menganggap diri mereka paling aman dalam iman mereka seringkali paling jauh dari praktik sebenarnya. Bahasanya tajam, jelas, dan sama sekali tidak memiliki omong kosong mistis yang ditemukan dalam tulisan-tulisan Gnostik kemudian. Teks ini terbaca seperti kelanjutan langsung dari pernyataan paling radikal yang ditemukan dalam Injil-Injil standar. Para cendekiawan di Arsip Apostolik Vatikan telah menyimpan salinan terjemahan ini sejak abad ke-16. Mereka tidak membakarnya. Mereka hanya mengklasifikasikannya sebagai non-kanonik, istilah hukum yang berarti teks itu benar tetapi tidak diizinkan untuk dibaca umum. Perbedaan itu membuat publik tidak dapat melihat data mentah selama ratusan tahun. Sistem itu berhasil sampai algoritme membuka file-file itu. Teks itu memaksa pertimbangan ulang total tentang apa yang terjadi di gereja mula-mula. Teks itu menunjukkan bahwa gerakan primitif tidak berusaha membangun kerajaan global. Gerakan itu berusaha mengubah perilaku manusia dari dalam keluar. Struktur kelembagaan yang berkembang kemudian adalah adaptasi terhadap politik Romawi. Hutan belantara Ethiopia melestarikan sinyal asli yang tidak terganggu. Dan kemudian muncullah bagian yang tidak diduga oleh siapapun. Teks itu ditutup dengan sapaan khusus kepada generasi mendatang yang akan menemukan kata-kata ini. Itu tidak menyebut mereka diberkati. Itu menyebut mereka bertanggung jawab. Teks itu menyatakan bahwa ketika kitab-kitab ini dibuka untuk dunia yang lebih luas, alasan ketidaktahuan akan hilang. Beban pesan itu berpindah langsung kepada orang yang mendengarnya. Kesenjangan informasi tertutup dan realitas psikologis dimulai. Beratnya penemuan ini bukanlah intelektual. Itu bersifat pribadi. Anda telah merasakan ini. Kebanyakan orang telah merasakan ini setidaknya sekali dalam hidup mereka. Anda duduk di ruang modern, dikelilingi oleh kebisingan, dan Anda merasa benar-benar kosong. Anda melihat struktur yang dibangun untuk menampung kebenaran, dan Anda hanya melihat mesin. Teks Ge'ez kuno menyebut keadaan ini sebagai sumur kering.
Teks itu menggambarkan seseorang yang memiliki semua tanda lahiriah kehidupan tetapi tidak membawa air di dalamnya. Renungkanlah sejenak, teks itu tidak menawarkan perbaikan cepat. Itu tidak memberi Anda daftar periksa untuk merasa lebih baik. Para biarawan Ethiopia memahami bahwa keheningan adalah guru. Mereka menghabiskan 1.700 tahun di ruang-ruang sunyi karena mereka tahu kebisingan dunia akan mengganggu pesan. Model I hanya mengonfirmasi apa yang sudah diduga oleh hati manusia. Sinyal asli itu tenang. Itu kecil. Itu langsung. Kebanyakan orang telah merasakan kesenjangan antara iman yang diberikan kepada mereka dan iman yang sebenarnya mereka bawa. Jika deskripsi ini beresonansi di suatu tempat dalam diri Anda, Andalah orang yang tepat untuk hal ini. Anda tidak salah untuk mempertanyakan mesin. Tulis komentar di bawah. Katakan di mana posisi Anda dengan ini sekarang. Teks itu menundur transisi. Kita harus melihat alasan tepat mengapa perspektif ini menghilang dari lanskap budaya kita. Penghapusan itu bukanlah kecelakaan sejarah. Itu adalah persyaratan untuk kelangsungan hidup sebuah kerajaan. Pegang itu, karena itu terhubung dengan sesuatu yang belum dibahas. Kerajaan membutuhkan kepatuhan. Pengecualian strategis teks-teks Ethiopia adalah masalah kelangsungan hidup institusional, bukan kesalahan. Ketika otoritas Romawi mengintegrasikan kekristenan ke dalam aparatus negara selama abad keempat, mereka menghadapi masalah administratif yang besar. Mereka perlu menyatukan wilayah yang terpecah belah. Sebuah teks yang menempatkan otoritas rohani tertinggi di dalam diri individu tidak dapat dipertahankan secara politik. Sistem membutuhkan hierarki. Mereka membutuhkan struktur di mana kasih karunia mengalir dari atas ke bawah melalui saluran negara yang disetujui. Titik balik terjadi pada Konsili Kartago pada tahun 397 M. Sekelompok uskup barat berkumpul untuk menyelesaikan kanon Latin. Mereka melihat teks-teks seperti Apokrifon Yakobus dan melihat ancaman langsung terhadap otoritas mereka. Jika seorang warga biasa dapat mengakses ilahi secara langsung tanpa seorang imam, sistem pajak kelembagaan akan runtuh. Para uskup memilih stabilitas daripada teks mentah. Mereka memilih kitab-kitab yang mendukung jabatan uskup dan membuang kitab-kitab yang menantang kekayaan institusional. Ini bukanlah konspirasi orang jahat. Itu adalah logika kelembagaan sederhana. Organisasi besar manapun dalam posisi itu akan membuat pilihan yang sama persis untuk melindungi perbatasannya. Gereja Barat perlu membangun kerajaan yang abadi, dan kerajaan membutuhkan garis kendali yang jelas. Teks dari pegunungan itu terlalu radikal untuk dataran Eropa. Teks itu secara sistematis dikeluarkan dari Vulgata Latin, terjemahan Alkitab standar yang membentuk peradaban Barat selama 12 abad berikutnya. Model kecerdasan buatan yang digunakan untuk memindai naskah-naskah ini tidak memiliki kerajaan untuk dilindungi. Ia tidak memiliki real estate untuk dikelola. Ia tidak memiliki reputasi teologis untuk dipertahankan. Algoritme diberi pertanyaan linguistik sederhana. Ia memunculkan pola tanpa memedulikan politik gereja modern. Ia menunjukkan bahwa suara anti-institusional radikal yang ditemukan dalam teks-teks Ethiopia cocok dengan lapisan tertua dari Yesus historis. Data itu menembus berabad-abad dekorasi teologis untuk mengungkapkan pesan yang tersembunyi di depan mata. Gereja Ethiopia bertahan karena secara fisik tidak dapat diakses oleh tentara Romawi dan Eropa. Ketika Portugis tiba di wilayah itu pada tahun 1520, mereka mencoba memaksa orang-orang Kristen Ethiopia untuk selaras dengan Roma. Para biarawan menolak. Mereka mundur lebih jauh ke biara-biara pegunungan mereka, membawa volume-volume kulit kambing bersama mereka. Mereka memahami bahwa saat mereka mengorbankan teks itu, mereka akan kehilangan kebebasan internal mereka. Mereka menukar relevansi global dengan akurasi sejarah. Memahami sejarah ini mengubah cara Anda memandang lanskap keagamaan modern. Kemarahan mereda ketika Anda menyadari bahwa penindasan itu hanyalah mekanisme politik standar. Gereja Barat melakukan apa yang dilakukan semua kerajaan. Mereka mengendalikan aliran informasi untuk menjaga ketertiban. Hasilnya adalah sebuah institusi yang sangat terorganisir, kuat secara global, yang meninggalkan teks-teksnya yang paling menantang di belakang dalam debu. Informasi itu tidak dihancurkan. Itu hanya dikarantina. Model komputer telah mematahkan karantina itu. Dengan mengubah karakter GS kuno menjadi titik-titik data matematis,
Para peneliti telah melewati filter kelembagaan yang berjaga selama 1.600 tahun. Algoritme tidak menciptakan narasi baru. Itu hanya mengembalikan frekuensi yang hilang ke sebuah lagu lama. Teks itu sekarang tersedia bagi siapa saja dengan koneksi internet, memaksa konfrontasi langsung antara realitas kuno dan praktik modern. Implikasi dari data ini melampaui jurnal akademis. Teks itu berisi deskripsi spesifik tentang bagaimana informasi persis ini akan berinteraksi dengan peradaban yang sangat maju dan sangat terganggu. Para penulis kuno meramalkan waktu ketika kitab-kitab tersembunyi akan kembali ke dunia, bertindak sebagai cermin bagi masyarakat yang telah kehilangan arah. Teks itu menggambarkan dunia kita. Dalam bab ke-7 naskah Ethiopia, ada bagian yang terbaca seperti laporan langsung dari kota modern. Teks itu berbicara tentang waktu ketika orang akan membangun arena raksasa untuk memamerkan iman mereka, menggunakan lampu dan lagu untuk menciptakan perasaan kekudusan. Teks itu menyatakan bahwa para pemimpin ini akan menjadi terkenal karena kata-kata mereka, tetapi kehidupan sehari-hari mereka akan benar-benar kosong dari kebenaran yang mereka khotbahkan. Teks Ge'ez menyebut ini teater orang buta. Lihatlah apa yang kita lihat hari ini. Kita hidup di era pendeta selebriti, iman yang dimonetisasi, dan arena besar yang dipenuhi orang-orang yang kelaparan secara rohani. Kita melihat para pemain religi mengubah keyakinan menjadi merek online. Apakah ini terdengar seperti ditulis 1.700 tahun yang lalu? Atau apakah ini terdengar seperti sesuatu dari minggu ini? Kata-kata ini disalin dengan tangan oleh para biarawan yang tidak memiliki konsep televisi, internet, atau jaringan media global. Mereka tinggal di sel batu di tepi tebing. Namun, suara yang mereka lestarikan mengisolasi fenomena tepat yang kita perjuangkan hari ini, transformasi kebenaran batin yang dalam menjadi pertunjukan kosong yang sangat menguntungkan. Model I menandai bagian ini karena ketajaman strukturalnya cocok dengan peringatan keras yang diberikan Yesus kepada para influencer agama di zamannya sendiri. Kontrasnya mutlak. Sistem modern mendorong Anda untuk melihat keluar, bergabung dengan kerumunan, dan membeli produk. Teks Ethiopia melakukan yang sebaliknya. Itu memberitahu Anda bahwa kerumunanlah tempat sinyal hilang. Itu mengingatkan Anda bahwa kebenaran selalu kecil, tenang, dan sangat pribadi, tetapi teks itu tidak meninggalkan Anda dalam kegelapan. Itu tidak berakhir dengan ancaman. Baris-baris terakhir naskah itu berisi janji kembalinya yang tenang dan kuat. Teks itu menyatakan bahwa tidak peduli seberapa keras dunia menjadi, kebenaran asli tidak dapat dihancurkan. Ia mengatakan bahwa terang tetap tersembunyi di dalam tanah, menunggu siapapun yang mau berhenti berlari, menunduk, dan mendengarkan. Sumber kuno ditutup dengan undangan untuk menjauh dari kebisingan pasar dan kembali ke keheningan hati. Teks itu tidak lagi terkunci di ruang gunung. Data sudah keluar, dan itu membawa kita pada pertanyaan terakhir. Video ini mencakup kitab-kitab yang dibuang oleh konsili-konsili barat dan data linguistik yang menunjukkan asal-usulnya. Tetapi itu memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Siapa sebenarnya yang membuat keputusan akhir untuk mengubah Alkitab Anda, dan apa yang terjadi di ruangan tempat hal itu terjadi? Itulah yang dijawab oleh video berikutnya. Subscribe dan nyalakan notifikasi. Video berikutnya langsung membahas Konsili Roma pada tahun 382 M, di mana satu suara secara permanen mengubah bentuk kitab suci selama 16 abad berikutnya. Anda pasti tidak ingin melewatkan apa yang terungkap dalam catatan. Teks Ethiopia kuno telah berdiri tidak berubah di pegunungan selama 1.700 tahun sementara sistem modern kita membangun industri besar di sekitar iman. Tulis jawaban Anda di bawah. Jika Anda harus memilih antara 66 kitab yang Anda berikan dan 81 kitab yang dilestarikan di hutan belantara, versi mana yang akan Anda percayai? Saya membaca setiap komentar. Ini akan memecah belah ruangan. Jika analisis ini menunjukkan sesuatu yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, like membantu cerita ini menjangkau orang-orang yang perlu melihatnya. Penelitian independen membutuhkan audiens yang menghargai fakta mentah daripada jawaban mudah. Keterlibatan Anda membuat saluran ini tetap independen. Subscribe dan nyalakan notifikasi. Video berikutnya langsung membahas notula rahasia konsili tahun 382 M. Kami akan meneliti surat menyurat antara Paus Damasus dan cendekiawan Jerome saat mereka merumuskan Vulgata Latin.
Kesepakatan politik tersembunyi yang mereka capai mengubah dunia barat selamanya. Tetaplah di saluran ini. Pengungkapan berikutnya sudah menunggu Anda.